Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan yang beranggotakan saya sendiri Dewi Fitria dan Nazila Fitri Alfiani. Kata koligatif berasal dari kata Latin colligere, yang berarti berkumpul bersama. Maka dari itu sifat ini bergantung pada pengaruh kebersamaan kolektif semua partikel dan tidak pada sifat dan keadaan partikel. Secara teori, sifat koligatif adalah sifat suatu larutan yang tidak dipengaruhi oleh jenis zat tersebut, melainkan dipengaruhi oleh konsentrasi. Selain itu, larutan yang memiliki sifat koligatif harus memenuhi dua asumsi, yaitu zat terlarut tidak mudah menguap sehingga tidak memberikan kontribusi pada uapnya. Asumsi yang kedua adalah zat terlarut tidak larut dalam pelarut padat. Jenis sifat koligatif larutan ada dua. Yang pertama, sifat koligatif larutan non-elektrolit, yaitu larutan non-elektrolit terbentuk dari senyawa nonpolar yang dilarutkan ke dalam pelarut. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak memproduksi ion-ion saat dilarutkan ke dalam air. Karena tidak memiliki ion-ion, larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Senyawa non-elektrolit tersusun dari ikatan kovalen. Contohnya, larutan non-elektrolit adalah larutan sukrosa, larutan glukosa, dan larutan etana. Yang kedua, sifat koligatif larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah senyawa kimia yang menghasilkan ion-ion saat dilarutkan ke dalam air. Larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik selayaknya konduktor karena memiliki ion, sehingga dapat diketahui bahwa senyawa elektrolit terbentuk dari ikatan ion. Contoh larutan elektrolit adalah larutan asam, basa, dan garam. Sifat koligatif larutan ada 4, yaitu penurunan tekanan uap jenuh, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Penurunan tekanan uap jenuh akan turun harganya jika pelarut ditambahkan zat pelarut. Rumus yang digunakan untuk menghitung penurunan tekanan uap bisa dilihat ya, di mana Xt-nya fraksi mol zat terlarut, Xp-nya fraksi mol pelarut, P-nya tekanan uap jenuh pelarut. Penurunan titik beku adalah suhu pada saat tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap pelarut murni. Turunnya suhu beku larutan dari titik beku pelarut disebut dengan penurunan titik beku larutan. Rumus yang digunakan untuk menghitung penurunan titik beku, yang sebelah kanan jika larutan elektrolit, rumusnya bisa dilihat ya. Terus yang sebelah kiri jika larutan elektrolit memakai rumusnya yang seperti ini, di mana M-nya molal, Kf-nya tekanan titik beku, dan I-nya faktor Van Hoff. Kenaikan titik didih. Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh, cairan sama dengan tekanan uap. Naiknya titik didih larutan dari titik didih pelarutnya disebut dengan kenaikan titik didih larutan. Bisa dilihat dari sebelah kanannya ada rumus yang digunakan untuk menghitung kenaikan titik didih. Jika larutan non-elektrolit dan jika larutannya yang bersifat elektrolit, di mana M-nya molal, Kb-nya tekanan titik didih, dan I-nya faktor Van Hoff. Tekanan osmotik. Tekanan osmotik merupakan tekanan yang diperlukan untuk mempertahankan partikel zat pelarut agar tidak berpindah ke larutan yang berkonsentrasi lebih tinggi. Besarnya tekanan osmosis suatu larutan dapat ditentukan dengan rumus seperti yang di bawah ini ya. Jika larutan non-elektrolitnya pakai rumus yang seperti ini, jika yang larutan elektrolitnya pakai yang rumus yang di sebelahnya, di mana bisa dilihat tekanan osmotiknya
M-nya molaritas, R-nya tetapan gas ideal, T-nya suhu Kelvin, I-nya faktor Van Hoff. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Teh Nazila. Dipersilahkan. Untuk yang selanjutnya yaitu berdasarkan tekanan osmotik larutan. Larutan terbagi menjadi 3, yaitu larutan isotonik adalah larutan yang memiliki tekanan osmotik sama, larutan hipertonik, larutan yang memiliki tekanan osmotik lebih besar, dan larutan hipotonik, larutan yang memiliki tekanan osmotik lebih kecil. Untuk contoh soalnya, bisa dilihat, contohnya yaitu diketahui bahwa tekanan uap air murni sebesar 100 mm Hg. Jika fraksi mol NaCl ada 10%, maka besar penurunan tekanan uap adalah, untuk pembahasannya, P0-nya yaitu 100 mm Hg, dan Xt-nya 10% atau 0,1. Yang ditanyakan adalah delta P, atau besar penurunan tekanan uap. Maka dicari dengan rumus Xt dikali P0, yaitu 0,1 dikali 100 S, ya, jadi hasilnya 10 mm Hg. Untuk yang kedua, contohnya larutan yang isotonik dengan C6H12O6 0,3 M adalah ada Ki 0,1 M atau CaCl2 0,1 M atau FeCl2 0,2 M. Pembahasannya, larutan isotonik adalah larutan yang memiliki tekanan osmotik sama. Maka kita cari terlebih dahulu besar tekanan osmotik atau Pi dari C6H12O6 0,3 M. Dari hasil perhitungan dapat diperoleh bahwa tekanan osmotik dari C6H12O6 yaitu 0,026 T. Yang selanjutnya yaitu dicari tekanan osmotik dari Ki 0,1 M yang termasuk larutan elektrolit kuat, maka alfanya 91. Ini digunakan rumus untuk yang larutan elektrolit, jadi ada I-nya. Diperoleh hasil tekanan osmotiknya 0,0164 T. Untuk yang CaCl2 0,1 M larutan elektrolit kuat, maka alfanya juga sama 1. Dan diperoleh tekanan osmotik yaitu 0,0246 T. Yang terakhir yaitu FeCl2 0,2 M, larutan elektrolit kuat sama, maka alfanya 1. Diperoleh tekanan osmotik 0,0492 T. Jadi larutan yang isotonik dengan C6H12O6 yaitu larutan CaCl 0,1 M karena tekanan osmotiknya sama. Yang ketiga yaitu contohnya tekanan uap jenuh air pada suhu 28 derajat Celcius adalah 100 mm Hg. Apabila 30 gram urea dengan Mr60 dilarutkan dalam 2 mol air tersebut, maka tekanan uap larutan pada suhu yang sama sebesar pembahasannya ada P0 air yaitu 100, Mr urea 60, dan massa urea 30 gram. Maka dengan rumus P sama dengan XP dikali P0 diperoleh nilai P yaitu 80 mm Hg. Jadi tekanan uap larutan tersebut 80 mm Hg. Untuk yang selanjutnya yaitu penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada membuat campuran pendingin, mesin dialisis atau cuci darah, mengawetkan makanan, laut mati, dan kolam apung. Nah, ini ada contoh eksperimen sifat koligatif larutan yang bisa dikerjakan di lab. Yang pertama ada kenaikan titik didih larutan, elektrolit, dan non-elektrolit. Bisa dengan menyiapkan 3 buah gelas kimia dan isi masing-masing dengan 25 ml Aquades. 2 dari gelas kimia ditambahkan dengan 3,42 gram gula dan 0,58 gram garam dapur. Panaskan ketiga larutan sampai mendidih dan catat suhunya.
Untuk yang kedua yaitu ada penurunan titik beku dengan eksperimen, yaitu siapkan kantong plastik dan susu cair, isi kantong plastik dan susu cair, lalu ikat, pecahkan es batu, dan tambahkan garam. Masukkan plastik es, usahakan terendam, dan biarkan selama 30 menit hingga beku. Yang terakhir yaitu tekanan osmosis, dengan cara potong wortel berbentuk dadu, lalu tata 4 gelas plastik. Masukkan 1 sendok gula dan garam ke gelas pertama, 3 sendok garam ke gelas kedua, 3 sendok gula pasir ke gelas ketiga. Lalu tambahkan 200 ml air pada masing-masing gelas. Gelas keempat hanya berisi air. Masukkan wortel ke tiap gelasnya, diamkan 24 jam, dan nanti dapat dilihat hasilnya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Saya Teh. Mangga, Kang. Mana ya yang mempunyai tekanan uap yang lebih besar antara air dan alkohol? Ada Itu Teh lagi? udah cukup. Oh iya. Dijawab dulu aja, Teh. Oh iya. Ya. Siap. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Kalau antara alkohol dan air itu lebih mudah menguap alkohol, maka tekanan uapnya lebih tinggi alkohol daripada air. Sudah cukup? Gimana, Gitu Kang? ya, Teh. Ya Teh, cukup Teh. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanyakan? Pak Adit, naros Pak Adit, Bade. Emil, Ada Teh ini. enggak? Nah gitu atuh naros Pak Adit. Ini Teh. Bade ditaroskeun. Apakah teh benda elektrolit mempunyai sifat koligatif yang sama dengan larutan non-elektrolit? Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Adit ya. Kalau sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit itu berbeda. Kalau jenis sifatnya sama, tapi dalam perhitungannya itu berbeda karena pada yang elektrolit itu terdapat ion-ion. Jadi di rumusnya juga ditambahkan jumlah ionnya. Sudah cukup, Pak? Oh, jadi berbeda ya Teh ya? Iya, berbeda, Pak. Oh ya, ya. Makasih Teh. Cukup Teh. Sama-sama. Kumaha Teh Mir bade naros? Aku Teh mau nanya. Mangga. Alhamdulillah. Kan zat terlarut yang non volatil, tolong dijelasin. Bisa diulangi Teh? Apa yang terjadi apabila ke dalam air ditambahkan zat terlarut yang non volatil? Tolong dijelaskan. Oh, iya. Dijawab ya Teh ya. Jadi apabila ke dalam air ditambahkan zat terlarut yang non volatil, tekanan uap larutan akan lebih rendah daripada tekanan uap jenuh air karena zat terlarut sukar menguap. Jadi, jika terlarut ditambahkan ke dalam pelarut murni, maka proses penguapan pelarut akan terhambat. Hal ini disebabkan oleh partikel-partikel yang menghalangi molekul pelarut di permukaan.
Jadi jumlah uap pelarut murni di atas permukaan akan berkurang dan tekanan uapnya akan menurun. Gimana? Bisa diterima Teh Mir? Cukup? Iya Teh Dewi, cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaklum. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.